padahal sebetulnya ada elemen lain yang tidak kalah pentingnya, dan saya menduga justru ini sebetulnya elemen inti dari pesantren itu. Itu elemen yang non akademik, yang merupakan elemen ruhaniyah dari keberadaan pendidikan pesantren. Bahwa pendidikan pesantren itu dari sononya sebetulnya lebih merupakan tarbiyah ruhaniyah daripada ta'lim akli. Karena hubungan antara kiai dengan santri dulunya di dalam tradisi pesantren itu adalah hubungan rohani yang personal sekali. Maka kita mendengar riwayat dari para kiai di generasi-generasi terdahulu bagaimana elemen tarbiyah ruhaniyah ini menjadi pondasi yang mutlak di dalam pendidikannya. Sampai-sampai seolah-olah tidak penting kamu itu ngaji apa itu tidak penting. Yang penting itu ruhaninya dulu. Seolah-olah seperti itu. Saya mendengar riwayat dari orang-orang tua tentang hal ini, dan ini sangat mengesankan sedemikian rupa sehingga saya yakin sekali sebetulnya pondasi dari pendidikan pesantren itu yang membuat pesantren ini memiliki kekuatan yang begitu besar ini karena tarbiyah ruhaniyah. Bertahun-tahun saya berusaha membangun konseptualisasi tentang ini, tapi belum mampu untuk menyelesaikan dengan sempurna hingga sekarang ya. Ini pada intinya adalah soal pendidikan roh, sehingga antara kiai dan santri ini terhubung secara rohani, dan santri itu tumbuh berdasarkan kapasitas rohaninya, sementara kapasitas akademik dan intelektualnya itu nanti mengikuti perkembangan dari kapasitas rohani dari santri itu. Saya beri contoh misalnya ya. Saya beri contoh salah seorang maha guru kita, yaitu Syekhina Kiai Maimun Zubair Allah yarham. Beliau sendiri yang menceritakan bahwa sebelum beliau dipondokkan kemana-mana itu, ketika masih kanak-kanak, oleh orang tuanya Kiai Zubair Allah yarham, beliau diajak sowan-sowan kepada kiai-kiai. Di antaranya adalah para kiai muassis utama dari Nahdlatul Ulama ini. Dan Kiai Zubair itu membawa gelas kosong ketika menyowankan putranya itu, dan kemudian kepada kiai-kiai itu meminta ludahnya. Jadi ludah itu dikumpulkan, ludahnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, ludahnya Kiai Wahab Hasbullah, ludahnya Kiai Bisan Suri, ludahnya mungkin waktu itu Kiai Manap, Mbah Manap juga. Dikumpulkan lalu diminumkan kepada Kiai Maimun. Nah, sekarang ya sampean sudah pernah minum ludahnya Gus Sato apa belum, saya tidak tahu. Ini ada riwayat seperti itu. Dan saya kira mungkin Kiai Maimun di rumah sudah ngaji dari ayah beliau ya. Kemudian beliau dikirim ke Lirboyo ini dalam usia yang masih sangat muda. Beliau enggak
nggak beritahu itu usia berapa di sini. Saya kira pasti sangat muda kalau anak mondok waktu itu mungkin sekitar usia 10 tahunan mulai dikirim ke pesantren itu. Sebelumnya mungkin Kiai Maimun itu sudah ngaji, lalu dikirim ke Lirboyo belasan tahun awal lah, 12-13 tahun. Dan sampai di sini itu oleh Mbah Manap itu langsung diperintah untuk ngajar. Mulang ya Gus. Kiai Maimun. Kiai Maimun dia bilang, "Kulo dereng saged maos kitab." Walaupun mungkin sudah pernah ngaji nahwu sorof mungkin sudah di rumah, karena ya ngaji nahwu sorof itu awal sekali, kira mungkin anak-anak umur 7-8 tahun itu sudah mulai kalau anak-anaknya kiai ya. Dia bilang kulo dereng saged maos kitab. Kata Mbah Manap, kitab iku kaya maling. Kitab iku kaya maling. Pokok agar mbok dedes-dedes suwe-suwe ngaku. Itu kata Mbah Manap begitu. Jadi kitab itu seperti maling, kalau didedes-dedes, diinterogasi terus-menerus itu lama-lama ngaku maksudnya apa itu ngaku. Nah, hal semacam ini yang secara akademik ya bagaimana kita mau mengelaborasi yang begini nih, mulai minum air ludah sama datang mondok langsung disuruh ngajar itu. Tapi saya yakin di situ ada tarbiyah rohani, ada yang lebih unik lagi. Jadi kakek saya Kiai Bisri Mustafa itu diambil mantu oleh Kiai Khalil Harun Rembang, lalu sudah diambil mantu itu dipondokkan ke Mekah 2 tahun sebelum lalu diperintah pulang segera. Nah, ketika pulang sampai di Rembang lagi, itu kebetulan Kiai Khalil Harun sedang hendak membuka balah Ihya. Nah, yang ikut ngaji santri-santri senior semua. Karena pada waktu itu ada 3 pesantren tempat semua santri sesudah menyelesaikan belajar di pesantren masing-masing ini lalu ingin menyempurnakan ngajinya di 3 pesantren itu. Pertama di Tebuireng untuk mendapatkan sanad hadis, terutama Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Makanya sekarang ini mungkin insya Allah hari Jumat penutupan sejak saya kira 12 hari yang lalu PBNU mengadakan program Nasrus Sanad di Tebuireng untuk nututi sanadnya Kiai Hasyim, karena kebetulan masih ada 1 santri langsung yang mendapatkan ijazah langsung dari Hadratus Syekh untuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu, yaitu Kiai Muhammad Soekarto Abdul Aziz. Kemudian kita mintakan ijazahnya bidirosa sehingga dibaca dari awal sampai akhir sebelum akhirnya di ujung nanti diijazahkan sanadnya. Jadi dulu semuanya ke Tebuireng untuk mendapatkan sanad Sahih Bukhari dan Sahih Muslim semua. Jadi sampai kiai-kiai generasi kakek saya. Yang kedua ke Tremas kepada Kiai Dimyati yang waktu itu masyhur dalam spesialisasi fikih. Dan yang ketiga kepada Kiai Khalil Harun dikasihkan Rembang untuk ilmu alat. Nah, banyak kiai-kiai generasi kakek saya waktu itu setelah menyelesaikan di berbagai pesantren lalu juga datang bersama. Jadi yang bersama bareng dengan kakek saya di Kasingan itu antara lain ada Kiai Makhrus Ali yang kemudian jadi masyhur sekali di Rembang sebagai pendekar tanpa tanding. Kiai Makhrus itu. Nah, kemudian ada Kiai Hamid Pasuruan juga bareng waktu itu. Kiai Ali Maksum
bareng waktu itu, dan lain-lain kiai-kiai dari generasi beliau. Nah kakek saya itu baru pulang dari Mekah, mulai buka Balah Ihya, kakek saya beli kitab baru, mau ikut ngaji, dan karena semangat sekali datang awal, nyari tempat duduk paling depan, duduk bersebelahan dengan Kiai Ma'ruf Ali dan lain-lain itu. Udah siap di langgar begitu, Kiai Khalil Harun masuk, lihat kakek saya, lu gue apa di kuning, gue apa di kuning, menderek ngaos, lo karpet dewe, delok kiwa tanganmu delok, kiri kanannya kan Kiai Ma'ruf Ali, Kiai Hamid, Kiai Ali Maksum dan lain, delok kiwa tanganmu. Kiai gede kabeh melu-melu. Metu kan diusir kakek saya. Tidak boleh ikut ngaji. Diusir oleh mertuanya sendiri, tidak boleh ngaji. Itu pendidikan cap apa coba gitu coba. Ngaji kok diusir itu. Nah belakangan rupanya Kiai Ali Maksum itu ketika saya mondok Krapia inget peristiwa itu, sehingga saya pertama kali mondok Krapia, saya kelas 2 SMP, mau ikut ngaji Mbah Ali, semangat juga saya, duduk paling depan, Mbah Ali masuk itu, sopo cah cilik bangun ngarep. Wah, aku rasa seneng cah cilik ngaji bangun ngarep kata Mbah Ali. Coba ya. Akhirnya saya keluduk keluar, habis itu saya tidak berani ngaji selama-lamanya. Itu terjadi kayak begitu dulu itu. Cara Kiai didik santri kayak begitu kita. Ya. Nah, saya memaknai semua itu sebagai tarbiyah ruhaniyah. Karena bahkan saya sendiri secara pribadi merasakan hubungan itu misalnya dengan Kiai Ali Maksum, bahwa ada hubungan tarbiyah ruhaniyah yang sangat syahsiah antara guru dengan murid, antara kiai dengan santri. Saya kira itu asal usul dari istilah yang selama ini kita pakai terus menerus tentang kiai sebagai murabbir ruh. Karena kiai itu betul-betul berfungsi mengasuh roh kita. Tidak tahu dengan cara apa, tapi yang dilakukan kiai memang pertama-tama adalah mengasuh rohnya santri-santri. Dan ada generasi kiai yang kiai-kiai yang memang bukan hanya sekedar akademisi atau intelektual yang paripurna, bukannya sekedar itu, tapi betul-betul seorang guru rohani yang paripurna betul. Kiai Marzuki itu, ini cerita dari paman saya, Kiai Mustafa Bisri. Suatu kali dengan komplotan santri-santri yang lain itu janjian mau ke Tegalan milik Lirboyo, miliknya Mbah Marzuki, mau nyolong tebu. Mau nyolong tebu. Udah janjian nanti kumpul di sini, nanti berangkat bareng-bareng nyolong tebu. Nyolong tebunya Mbah Marzuki. Nah, paman saya ini baru berangkat mau ngumpul itu, entah sengaja entah enggak, tiba-tiba ketemu Kiai Marzuki, harus dipanggil, ini Gus kalian ini, dipanggil ke rumah. Di rumah itu terus diberi sebongkok tebu yang sudah dipotong-potong gitu loh, dum karo kaca kancamu gitu kan. Sehingga akhirnya nggak jadi nyolong itu santri-santri, karena dikasih sama Mbah Marzuki. Nah, saya tidak tahu apakah tradisi semacam ini masih terpelihara sampai itu.
Maksud saya bukan tradisi nyolongnya ya. Ya. Tapi tradisi tarbiyah ruhaniyahnya itu. Apalagi setelah pesantren, setelah Lirboyo pesantren di belasan ribu ini. Zaman tahun-tahun 50-an atau mungkin ya pokoknya nggak sebanyak inilah, sehingga hubungan sahsiah antara kiai dengan santri itu lebih mudah dibayangkan. Dulu zamannya Kiai Khalil Harun paling santrinya cuma beberapa puluh di Kasingan itu. Tebu Ireng saya kira juga beberapa ratus lah, nggak sampai belasan ribu seperti sekarang. Nah, sejauh mana ini tradisi ini terpelihara di pesantren? Nah, ada banyak sebetulnya eksperimentasi tentang ini. Kalau di Azhar, di Al-Azhar Mesir, itu diasumsikan bahwa transmisi ruhani, ya apa? Transfer ruhani dari guru dan murid itu bisa diharapkan ya, terjadi melalui ijazah sanad. Maka di Azhar itu setiap kitab diijazahkan semua sanadnya itu sampai kepada mu'alif semuanya di Azhar itu. Jadi ada syekh-syekh yang khusus fikih, syekh khusus ilmu-ilmu alat, syekh khusus hadis dan sebagainya, itu masing-masing mengijazahkan sanad ilmu sampai kepada mu'alifnya kitab di Azhar. Nah di sini bagaimana? Saya melihat justru ijazah sanad kitab itu malah tidak terlalu dipelihara, tidak terlalu dipelihara. Paling diberikan belakangan aja begitu. Setelah ngaji dengan kiai ada ijazah kitab ini syaratnya ini dikasih gitu aja. Aja setukum gitu aja. Bahkan banyak kiai yang mungkin sebetulnya tidak terlalu mempersoalkan ketika ngaji kitab tertentu, ngaji takrib misalnya, itu sanad ijazahnya dari mana nggak terlalu dipikir. Pokoknya aku dulu ngaji sama Mbah Yai Manap gitu aja sudah. Tidak dipikir ke atasnya sampai kepada mu'alifnya gimana, nggak terlalu dipikir dulu itu. Yang dipentingkan adalah soal sanad ruhani dari dulu guru kepada murid. Nah sejauh mana ini dipelihara? Nah saya merasa concern ya, saya memperhatikan masalah ini dengan cukup serius, karena saya menduga bahwa justru ini yang menjadi pondasi dari kekuatan pesantren di dalam membangun peradaban di Nusantara ini.